Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu penelitian dan bagaimana cara kita memulai sebuah penelitian. Tidak perlu panjang lebar, silahkan disimak saja penjelasan saya berikut ini. Ya, sebenarnya apa sih penelitian itu? Silahkan disimak presentasi saya dengan baik-baik. Jadi saya tidak akan memulai diskusi kali ini dengan menyampaikan definisi dari sebuah penelitian itu apa, karena itu tidak penting dan menurut saya tidak akan ada orang yang menanyakan apa itu penelitian. Yang paling penting adalah kita semuanya tahu apa itu penelitian dan bagaimana caranya kita memulai penelitian. Itu yang paling penting. Kita mulai dari sini. Sebenarnya menurut kalian semuanya, siapa yang perlu meneliti? Apakah profesor, dosen, mahasiswa, dan akademisi? Jika jawaban kalian salah satunya ada di sini, berarti jawaban kalian salah. Karena jawaban yang tepat adalah semua orang perlu melakukan penelitian. Saya punya sebuah ilustrasi. Seorang ahli masak, dia membuat kue dengan sekian ons terigu, sekian butir telur, gula pasir, dan bahan-bahan lain. Kemudian diperoleh kue yang sangat lezat. Menurut kalian, ada tidak masalah dari seorang pembuat kue ini? Dia membuat kue, kuenya lezat. Menurut kalian masih ada masalah enggak? Kalau kalian menganggap tidak ada masalah, berarti jiwa peneliti kalian belum tumbuh. Sebagai seorang peneliti, harus jitu mempermasalahkan kembali sesuatu yang kita anggap baik-baik saja. Kuenya sudah lezat, tetapi bagi peneliti dia tidak cepat puas. Mungkin kita bisa melakukan penelitian, kemudian bagaimana caranya biar bahannya sama tapi hasilnya lebih banyak, atau bahannya lebih sedikit nanti tapi hasilnya sama enaknya, sama lezatnya, sama banyaknya, seperti itu. Nah, seorang ahli masak ini sebenarnya sedang melakukan penelitian. Jadi penelitian itu harus selalu dimulai dari rasa penasaran kita akan sesuatu, atau kita harus pandai-pandai mempermasalahkan kembali sesuatu yang kita anggap baik-baik saja. Nah, cara memulai penelitian adalah seperti itu. Nah, sesuai dengan background kalian masing-masing, ada yang dari jurusan komunikasi, ada yang dari jurusan manajemen, dan lain-lain, harus disesuaikan. Ketika kalian nanti melihat suatu masalah, ada sesuatu kejadian, kalau kalian menganggap itu baik-baik saja, maka tidak akan dapat masalah penelitian. Tetapi kalau kita coba pertanyakan kembali dan kita permasalahkan kembali, itu adalah awal mula dari sebuah penelitian. Selanjutnya, ini definisi penelitian. Menurut saya kalian bisa membuat definisinya sendiri ya, yakni kita menemukan masalah, kemudian kita melakukan penelitian dan kita mencari pemecahan dari masalah yang kita temui tadi. Itu adalah definisi penelitian secara umum, tapi silahkan kalian punya definisi sendiri-sendiri. Kenapa penelitian itu perlu dilakukan? Karena setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik perubahan akan selalu terjadi, maka masalah juga akan selalu timbul, maka informasi baru akan selalu diperlukan, dan ini jawabannya adalah penelitian harus selalu dilakukan. Itu kenapa kalian selalu mendengar kata penelitian, 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 penelitian. Karena urutannya seperti ini, perubahan terjadi, masalah timbul, informasi yang baru diperlukan, penelitian perlu dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, pengertian metode penelitian menurut beberapa ahli yaitu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, atau dalam kata lain, penelitian itu adalah mencari kembali dari masalah yang dulu pernah dipecahkan oleh seseorang, tapi kita cari lagi penyelesaiannya. Karena perubahan sudah terjadi, maka kita butuh penyelesaian yang baru, butuh problem solving yang baru. Nah,
Ini yang paling penting. Bagaimana Pak cara saya menemukan masalah atau saya mencari judul penelitian? Sebenarnya kita salah kaprah. Kita bukan cari judul, tapi cari masalah dulu. Judul bisa dibuat belakangan setelah penelitiannya selesai. Tapi tidak apa-apa. Kita kembali kepada orang-orang pada umumnya saja. Bagaimana cara menemukan masalah, cara menemukan judul penelitian itu seperti apa? Yang pertama, cari kesenjangan atau gap antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataannya. Itu cara pertama yang paling gampang itu. Kalau orang rajin belajar harusnya pinter. Dia rajin belajar tapi kok tidak pinter, berarti ada kesenjangan, ada gap. Nah, itu baru bisa kita permasalahkan. Oh, kira-kira apa ya masalahnya? Nah, itu bisa kita teliti. Kemudian apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia tidak sama. Seharusnya kita dapat A tetapi ternyata kita cuma dapat B. Ada masalah enggak? Ternyata. Nah, itu bisa kita permasalahkan. Yang terakhir, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, 3 poin ini adalah alasan atau cara bagaimana kita menemukan masalah penelitian. Misalnya yang dari jurusan komunikasi bisa seperti ini. Kalau siaran broadcastingnya seperti ini, seharusnya hasilnya seperti ini, ratingnya seperti ini. Kok tidak terjadi sesuai yang kita harapkan? Apakah ada masalah? Kemudian kita teliti masalahnya apa dan kita coba untuk mencari pemecahan dari masalah itu. Yang dari manajemen juga sama. Bagaimana cara lembaga ini, bagaimana cara organisasi ini tetap bertahan di tengah kondisi seperti ini, di tengah pandemi seperti ini. Nah, itu bisa kita permasalahkan kembali untuk nantinya kita jadikan sebagai judul penelitian. Nah, setelah kita dapat masalahnya, kemudian kita identifikasi apakah itu fenomena empiris apa teoritis. Nah, setelah kita dapat masalahnya, baru kita membuat research question atau rumusan masalah. Rumusan masalah nanti di video berikutnya akan saya bahas bagaimana cara membuat rumusan masalah yang baik. Nah, gitu. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Ciri-ciri kegiatan ilmiah itu atau kegiatan penelitian itu seperti ini. Harus rasional, harus sistematis, harus empiris, maka hasilnya nanti adalah sesuatu yang logis. Maka untuk melakukan penelitian harus didasari 3 ini, rasional, sistematis, empiris. Saya pengen penelitian ini tapi berdasarkan wangsit, berdasarkan mimpi, nggak bisa. Harus dilandasi dari sesuatu yang sifatnya rasional, sistematis, dan empiris. Tujuan penelitian sama, ada ini untuk penemuan data baru, tapi ini bukan ranah kita. Kalau ini ranahnya nanti profesor seperti itu untuk menemukan data baru. Atau kalau kita ranahnya bisa di 2 ini, untuk pembuktian dari keraguan-raguan kita, apa iya ya? Misalnya si A sudah melakukan penelitian tentang suatu tema, kemudian hasilnya seperti ini. Kita ragu-ragu atau tidak yakin dengan kesimpulannya, maka kita bisa lakukan penelitian ulang apakah benar hasilnya seperti itu. Nah, itu. Yang kedua juga bisa untuk pengembangan, yakni untuk memperluas pengetahuan kita. Kegunaannya ada 3, memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Nah, sekarang kita ke hubungan antara ilmu dan penelitian. Penelitian itu kita anggap sebagai proses, sedangkan ilmu kita anggap sebagai hasil. Tidak akan ada ilmu melalui hasil proses penelitian, tetapi penelitian harus selalu berdasarkan teori atau ilmu. Saya ulangi, tidak akan ada ilmu kecuali hasil dari sebuah penelitian. Dan sebaliknya penelitian tidak akan pernah dilaksanakan tanpa adanya bantuan dari ilmu atau teori. Ada juga yang menganggap bahwa penelitian itu proses, ilmu itu juga proses, nanti kebenaran itu baru namanya hasil, seperti itu. Ya, saya rasa itu penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya, semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.